Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel K3LL untuk semua, persembahan dari iHas atau PT Inti Has Solusi. Bertemu lagi dengan saya Bayu Prakosa yang akan menemani Anda di video ini. Anda mungkin sering mendengar bahwa safety helmet atau hard hat atau yang biasa disebut topi keselamatan harus diganti setiap 3 atau 5 tahun sekali. Tapi tahukah Anda bahwa tali suspensinya atau harnessnya itu harus diganti setiap tahun? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari alat pelindung diri atau PPE, yaitu topi keselamatan atau safety helmet. Tergantung pada di mana topi ini diproduksi, ada beberapa standar yang dijadikan rujukan. Antara lain ANSI ISEA Z.89.1 yang dirujuk oleh merek-merek dari Amerika, karena ini merupakan standar dari Amerika. Kemudian ada juga standar BS EN 397 yang menjadi rujukan merek-merek dari Eropa, terutama Inggris atau UK. Lalu ada AS NZS 1800 atau 1801 yang dijadikan rujukan di Australia atau New Zealand. Namun terkait dengan usia pakai dari topi keselamatan ini, itu tidak diatur baik di regulasi ataupun di standar tertentu. Hanya berupa rekomendasi saja. Namun biasanya kalangan industri atau pengusaha menggunakan rekomendasi yang dikeluarkan atau diberikan oleh manufaktur atau pabrikannya. Topi keselamatan yang saya pakai sebagai rujukan dalam ulasan kali ini adalah merek yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yaitu MSA dan 3M. Kebetulan keduanya berasal dari Amerika, sehingga standar yang digunakan adalah ANSI ISEA Z.89.1 versi 2014 atau yang terbaru. Sebelum kita bahas produknya, saya ingin menggambarkan sedikit mengenai standarnya. Berdasarkan ANSI ISEA Z.89.1, topi keselamatan dikategorikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan perlindungan terhadap benturan. Tipe 1 melindungi terhadap benturan yang datang dari atas, dan tipe 2 melindungi terhadap benturan yang datang dari atas dan samping. 2. Berdasarkan perlindungan terhadap listrik. Ada kelas C atau konduktif, tidak memberikan perlindungan terhadap bahaya listrik. Kemudian ada kelas G atau general, didesain untuk memberikan perlindungan pada paparan listrik tegangan rendah. Dapat memberikan perlindungan hingga tegangan 2200 volt. Kemudian ada kelas E atau electrical. Didesain untuk memberikan perlindungan pada paparan listrik tegangan tinggi. Dapat memberikan perlindungan hingga tegangan 20.000 volt. Kalau teman-teman ingin tahu topi keselamatan yang teman-teman pakai adalah tipe apa dan kelas apa, bisa dilihat di stiker di bagian dalam topi. Apa saja sih yang dapat merusak kualitas dari topi keselamatan? Antara lain, benturan yang cukup kuat, paparan dari sinar ultraviolet, dan paparan bahan kimia. Nah, berdasarkan rekomendasi dari standar maupun pabrikan, topi yang sudah pernah terkena benturan yang cukup kuat sebaiknya segera diganti. Lalu, bagaimana dengan sinar ultraviolet? Kerusakan akibat sinar ultraviolet dapat dilihat apabila permukaan helmet sudah tidak lagi terlihat mulus dan terlihat seperti ada rontokan bahan seperti tepung. Oleh karena itu, sebaiknya topi keselamatan dicek dulu sebelum dipakai setiap harinya. Pertanyaannya sekarang adalah, apabila pemakaian normal-normal saja, berapa lama sebaiknya topi keselamatan diganti dengan yang baru?
Rekomendasi dari MSA, topi sebaiknya diganti apabila sudah dipakai selama 5 tahun. Sedangkan 3M merekomendasikan diganti setidaknya setiap 2-5 tahun, tergantung pada kondisi pemakaiannya. Angka 2-5 tahun itu dihitung dari sejak topi diserahkan kepada pekerja untuk digunakan, bukan dari tanggal produksi atau tanggal pembuatannya. Namun, banyak industri yang menerapkan penggantian topi keselamatan adalah 5 tahun dari bulan produksi topi. Hal ini merupakan hal yang positif karena merupakan bentuk kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk meyakinkan karyawannya sudah terlindungi dengan baik. Bulan produksi dari topi yang teman-teman pakai dapat dilihat pada topi. Biasanya ada di bagian bawah brim dalam bentuk embossed atau cetakan. Nah, sepanjang pengalaman saya audit dan membantu perusahaan-perusahaan, yang sering terlupa atau terlewat adalah bahwa tali suspensinya atau tali harnessnya itu harus diganti setiap 12 bulan atau 1 tahun. Baik MSA maupun 3M keduanya merekomendasikan penggantian maksimal 12 bulan itu. Tali harness itu adalah tali yang menjadi dudukan kepala kita. Bayangkan bila ternyata tali harness itu sudah tidak layak pakai, namun kita masih menggunakannya karena kita tidak tahu, kemudian terjadi kecelakaan. Mudah-mudahan perusahaan di tempat teman-teman bekerja sudah memperhatikan hal tersebut. Demikian video singkat yang mengulas mengenai topik keselamatan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman menyukai video singkat ini, silakan untuk klik subscribe dan like-nya. Dan juga apabila memiliki topik atau bahasan yang ingin dibahas di serial K3L untuk semua ini, mohon untuk sampaikan di komen di bawah ini. Selalu utamakan keselamatan, kesehatan, dan lindungi lingkungan. Salam selamat untuk Anda semua. Saya Bayu Prakosa mohon diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.